warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asnaini dengan NIM 24101003. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kelompok dari kelompok 1 sampai kelompok 7 dari mata kuliah Sosiolinguistik dan dosen pengampu Ibu Imelda Huta Barat, MPD. Definisi Sosiolinguistik, studi tentang hubungan antara bahasa dan masyarakat. Tujuan kajian sosiolinguistik memahami bagaimana bahasa dipengaruhi oleh faktor sosial, mengkaji variasi bahasa dalam konteks sosial. Kajian sosiolinguistik adalah kajian bahasa yang mempelajari hubungan antara bahasa dan masyarakat. Sosiolinguistik membantu kita memahami hubungan antara bahasa dan masyarakat. Bahasa tidak hanya alat komunikasi, tetapi juga identitas sosial. Hubungan bahasa dengan masyarakat dan kebudayaan. Bahasa sebagai sarana komunikasi sosial. Bahasa merupakan alat utama untuk berkomunikasi dalam masyarakat. Dengan bahasa, individu dapat menyampaikan ide, perasaan, dan kebutuhan kepada orang lain. Tanpa bahasa, interaksi sosial akan sulit terjalin, sehingga bahasa menjadi elemen dasar bagi terbentuknya masyarakat. Bahasa mencerminkan budaya masyarakat yang menggunakannya. Struktur kosakata dan ekspresi dalam bahasa seringkali mencerminkan cara hidup, adat istiadat, nilai, dan keyakinan masyarakat. Misalnya, dalam beberapa bahasa ada banyak istilah untuk menggambarkan aspek alam atau iklim tertentu yang menunjukkan pentingnya hal-hal tersebut dalam budaya mereka. Hubungan bahasa dengan kebudayaan. Kebudayaan hasil cipta rasa dan karsa manusia. Bahasa adalah bagian utama dalam kebudayaan. Peran bahasa dalam kebudayaan. 1. Bahasa sebagai cerminan budaya. 2. Bahasa sebagai pewaris budaya. Yang ketiga, bahasa sebagai pembentuk pola pikir. Pengaruh globalisasi terhadap bahasa dan budaya. Bahasa asing masuk ke dalam bahasa lokal atau serapan. Pergeseran bahasa akibat digitalisasi dan media sosial. Jadi kita perlu menjaga dan melestarikan budaya bahasa karena ia mencerminkan jati diri dan warisan bangsa. Jika tidak dipelihara, kita mungkin kehilangan identitas kita. Variasi bahasa dan jenis bahasa. Variasi bahasa adalah ragam bahasa yang digunakan dalam situasi, tempat, atau kelompok sosial tertentu. Variasi bahasa dapat dipengaruhi oleh faktor situasional. Variasi bahasa berdasarkan penutur. Dialek. Variasi bahasa berdasarkan daerah atau tempat asal penutur. Contoh dialek Gayo, ngeman kekam. Ini menunjukkan bertanya kepada lawan bicara, yang artinya kamu sudah makan. Idiolek, gaya bahasa khas individu yang membedakannya dari orang lain. Jenis bahasa berdasarkan statusnya. Bahasa nasional, bahasa yang digunakan oleh suatu negara sebagai identitas nasional. Contoh bahasa Indonesia. Bahasa daerah, bahasa yang digunakan di daerah tertentu. Contohnya bahasa Gayo, bahasa Aceh, dan bahasa Alas misalnya. Bahasa yang digunakan dalam administrasi pemerintahan dan pendidikan. Contoh bahasa Indonesia dalam dokumen resmi. Bahasa internasional, bahasa yang digunakan dalam komunikasi global. Contohnya bahasa Inggris, Mandarin. Dengan memahami variasi dan jenis bahasa, kita dapat menggunakan bahasa dengan tepat sesuai dengan konteks sosial dan situasi yang dihadapi. Sikap bahasa adalah pandangan atau anggapan seseorang terhadap bahasa, termasuk perasaan suka atau tidak suka terhadap bahasa tersebut. Sikap bahasa dapat mempengaruhi pemilihan bahasa yang digunakan. Lingkungan kajian sikap bahasa. Sikap bahasa merupakan kajian dalam antropologi, khususnya antropologi linguistik dan studi lintas budaya. Bahasa dan masyarakat. Bahasa dan masyarakat adalah dua hal yang saling terkait erat. Bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga mencerminkan budaya, norma, dan struktur sosial suatu masyarakat. Aspek penting hubungan antara bahasa dan masyarakat. Bahasa sebagai cermin masyarakat. Bahasa mencerminkan budaya, kebiasaan, dan nilai-nilai suatu masyarakat. Misalnya,
Dalam masyarakat yang menjunjung tinggi kesopanan, bahasa yang digunakan cenderung lebih formal dan penuh dengan ungkapan hormat. Variasi bahasa dalam masyarakat. Bahasa dalam masyarakat tidak bersifat tunggal tetapi bervariasi berdasarkan faktor sosial. Bahasa dan masyarakat memiliki hubungan yang erat dan saling mempengaruhi. Bahasa bukan hanya alat komunikasi tetapi juga mencerminkan identitas sosial, budaya, dan status dalam masyarakat. Variasi bahasa muncul akibat perbedaan geografis, sosial, dan budaya yang menciptakan dialek, sosiolek, dan gaya berbicara yang berbeda. Bahasa dan gender. Pengertian bahasa. Bahasa adalah sistem lambang yang digunakan manusia untuk berkomunikasi berupa bunyi yang bersifat arbiter, produktif, dinamis, beragam, dan manusiawi. Bahasa tidak hanya dipengaruhi oleh faktor linguistik, tetapi juga oleh faktor sosial dan situasional seperti status sosial, tingkat pendidikan, umur, tingkat ekonomi, dan jenis kelamin. Gender adalah konsep sosial dan kultural yang membedakan peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Perbedaan bahasa antara laki-laki dan perempuan lebih cenderung seperti perempuan. Perbedaan struktur bahasa. Penelitian menunjukkan bahwa perempuan cenderung menggunakan struktur bahasa yang tidak lengkap dan terkadang membutuhkan interpretasi lebih, serta sering menggunakan kalimat panjang dan bertele-tele untuk mendeskripsikan sesuatu. Perempuan juga cenderung menggunakan kalimat penegasan seperti kan, bukan, atau di akhir kalimat untuk memastikan bahwa lawan bicara memperhatikan dan menyetujui apa yang dikatakan. Contoh, anak itu sangat manis, bukan? Laki-laki. Sebaliknya, laki-laki menggunakan struktur bahasa yang lebih langsung dan ringkas. Contoh, anak itu sangat manis. Bahasa dan gender dalam sosiolinguistik adalah bahwa bahasa tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai cerminan dan konstruksi sosial yang merefleksikan perbedaan peran, identitas, dan status gender dalam masyarakat. Perbedaan penggunaan bahasa antara laki-laki dan perempuan muncul karena faktor sosial dan budaya yang membentuk preferensi linguistik masing-masing gender. Wanita cenderung menggunakan bahasa yang lebih teliti, sopan, dan sesuai norma sosial, sedangkan pria lebih sering menggunakan bahasa yang lebih langsung dan dominan. Bahasa juga berperan dalam memperkuat atau menantang dominasi dan subordinasi gender, di mana struktur sosial patriarkal sering tercermin dalam pola bahasa yang digunakan. Dengan demikian, studi bahasa dan gender membantu memahami bagaimana bahasa membentuk dan dipengaruhi oleh hubungan kekuasaan, peran sosial, dan identitas gender dalam masyarakat. Bahasa dan profesi. Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbiter, sewenang-wenang, dan digunakan oleh sekelompok orang dalam masyarakat untuk berkomunikasi, menyampaikan pikiran, perasaan, dan informasi. Bahasa terdiri dari unsur-unsur seperti bunyi, kata, dan tata bahasa yang diatur dalam aturan tertentu. Pengertian profesi. Profesi adalah suatu pekerjaan atau bidang kerja yang membutuhkan keahlian khusus, pengetahuan mendalam, dan biasanya diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan tertentu. Profesi juga umumnya memiliki standar etika dan tanggung jawab yang harus dipatuhi oleh para pelakunya. Hubungan bahasa dan profesi. Hubungan antara bahasa dan profesi sangat erat karena bahasa adalah alat utama komunikasi dalam dunia kerja. Ada beberapa contoh aspek hubungan tersebut. Bahasa sebagai alat komunikasi profesional. Bahasa mencerminkan etika profesi. Bahasa mendukung kredibilitas profesi. Bahasa sebagai sarana dokumentasi dan pelapor. Contohnya,
hubungan bahasa dan profesi gitu kan. Guru-guru, anak-anak, mari kita perhatikan papan tulis. Ibu akan menjelaskan pelajaran hari ini secara perlahan. Dan profesi dokter, ibu mengalami infeksi ringan, saya akan memberikan resep antibiotik dan mohon diminum sesuai aturan. Kesimpulannya, bahasa adalah alat utama komunikasi dalam setiap profesi. Kemampuan berbahasa yang baik dan tepat sangat menentukan keberhasilan seseorang dalam menjalankan tugas profesionalnya. Setiap profesi memiliki cara khas bahasa tersendiri yang sesuai dengan bidangnya, baik dalam kosakata, struktur kalimat maupun gaya penyampaiannya. Oleh karena itu, penguasaan bahasa yang sesuai dengan konteks profesi sangat penting agar informasi dapat disampaikan dengan efektif, akurat, dan profesional. Sekian penjelasan yang dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.